Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Balik lagi barengan Kun Kurniawan. Gusman Sige. Di acara ngonten. Ngobrolin yang lagi ngetren. Yes. Agak sedikit berbeza di episode kali ini karena sekarang konten ada di luar kota. Ya betul ya, tepatnya kita lagi ada di acaranya Jurnalis Camp 2023 Yap. di Coban Rondo, Malang, Jawa Timur. Arek-arek ngalam. Yes, arek-arek ngalam. Ini kalau misalkan sobat PR di rumah kedengeran ada suara-suara alam. Iya betul, ada suara Mbah Dukun sedang memakai pasmina. Gaston Castanyo. Akhirnya karena digunakan. Ya karena memang ini kita sedang berada di alam rimba. Betul, ada suara apa namanya, tonggeret, Suara jerapah. suara yang benerin ubi. Aneh Padahal banget. bukan weekend. Mungkin Iya. memang kalau di Malang jadwal benerin ubin itu memang hari-hari weekday. Iya betul. Iya. Dan ini juga apa spesial karena Spesial. dalam rangka ulang tahun PRMN keempat. Yes, Sang Cukahamida PRMN yang keempat ya di tanggal 2 Desember kemarin ya, hari Iya ini. betul. Ya hari ini ya. Hari ini ya, selamat ulang tahun buat PRMN yang keempat ya. Semoga semakin jaya suprana di darat, udara, dan juga di laut, di semuanya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Gitu. Kita tidak menghina ya, kita kan takutnya ada nanti Enggak. yang ini lagi. Tapi kan itu ada ini apa namanya videonya ada, soundnya juga ada. Viral itu ya. mah. Selamat sekali lagi buat PRMN yang keempat. Terima kasih Ya. sudah masih mempercayakan kami berdua untuk jadi host di salah satu program PRMN. Betul. Semoga selalu dipercaya. Betul ya. Ini memang agak sedikit berbeda ya. Tadi sudah disebutkan oleh Gusman Sige, kita berada di alam rimba ya, dan seperti biasa juga kita bakal ngasih dan ngomongin yang lagi tren beberapa waktu belakangan ini. Emang ada apa aja sih yang lagi tren? Yang lagi tren dan juga yang lagi viral belakangan ini adalah penunjukan Limbat, Master Limbat, Ya betul. sebagai juru kampanye dari Ganjar dan juga siapa? Ganjar dan Mahfud. Dan juga Mahfud MD ya. Yes, ini agak sedikit kontroversial di mana kan kita semua tahu kalau Limbat itu puasa ngomong. Sampai berapa tahun gitu, pokoknya dikontrak gitu. Iya Biar betul ngomong. ya. Jadi kalau misalkan di sini banyak yang nanya, kok bisa sih Master Limbat itu apa namanya ditunjuk sebagai juru kampanye dari Ganjar dan juga siapa? Mahfud MD. Mahfud MD. Karena memang kubu Ganjar tidak mau banyak suara. Betul. Ya, maksudnya Suaranya action banyaknya action. Banyaknya action. Ada juga silent. Jadi memang timnya adalah, jadi tim pemenangannya adalah tim mode getar gitu. Kita menarik untuk ditunggu ketika nanti masa kampanye. Ya. Di saat orasi kita akan kaget ketika Limbat kelepasan ngomong. Merdeka. Tiba-tiba. Nah kan kalau misalkan di kan dulu pernah ada yang bilang kalau misalkan Master Limbat ini dikontrak untuk tidak berbicara Iya. selama show-nya. Betul. Nah mungkin untuk yang ini dikontraknya untuk berbicara. Iya, betul. Siapa tahu memang terpilihnya Master Limbat ini kan ya bukan main-main. Bukan Mungkin main-main. punya latar belakang politik, background politik yang memang mentereng selama ini. Cuman kita aja nggak tahu gitu kan. Siapa tahu dia dulunya aktif di kegiatan remaja waktu remajanya di Karang Taruna. Betul. Kan, yang Iya. tahu. Dan kalau misalkan buat sobat PR di sini yang belum tahu, Master Limbat pernah jadi sinetron ya, pernah Iya. jadi polisi di sinetron. Iya, di sinetron diem tepi itu. Iya, cuman ada ngomongnya itu, Oh, ada ngomongnya. Nah, cuman kita nggak tahu itu tuh apakah setelah masuk bukan Master Chef apa? The Master. The Master atau sebelumnya, tapi kayaknya sebelumnya. Sebelumnya Karena kan, itu. branding Limbat dengan tanpa berbicara itu pas di The Master. Iya, dan banyak yang penasaran sebetulnya suara Limbat tuh kayak gimana? Kayak lumba-lumba. Ultrasonic. Ultrasonic. Kalau yang penasaran suaranya Master Limbat, itu boleh dilihat di channel YouTube-nya yang pilot itu ya, yang dia teriak yang
Ada ternyata. Ternyata soalnya ngondek. Ternyata master sulap yang suka dilindas sama sama alat-alat berat. Ketika kaget juga teriak ya. Ya, katanya ilmunya hilang kalau di udara. Tapi menarik lah. Ini nggak tahu apa ya, nggak tahu bentuk dari gimmick atau memang sudah pertimbangan dari tim pemenangan siapa namanya Ganjar dan juga Mahfud. Ya, jadi memang kita tunggu kiprah Limbat sebagai tim kampanye. Apakah bisa mendulang banyak suara tanpa suara? Betul. Karena Limbat ini adalah seorang pesulap, apakah nanti hasil pemilunya akan disulap? Nah, seperti yang sudah-sudah. Betul. Kan biasanya gitu. Kotak suaranya diambil, bim salah bim keluar kelinci semua. Gimana cara menghitung kelinci, Sok? Kelinci 1, kelinci 2, kelinci 3. Tapi kayaknya nggak bakal banyak suara sih ya. Ya, maksudnya kan nggak akan banyak ngomong gitu, nggak akan banyak ngomong. Itu ya dari Master Limbat. Dari Master Limbat. Berikutnya kita yang lagi rame belakangan ini juga, ini ada salah satu sekolah SD di Sidoarjo ya yang menerapkan mata pelajaran tidur siang selama 1 jam. Betul, ini salah satu program yang cukup bagus ya. Saya juga kayaknya pengen balik lagi ke masa sekolah kalau kayak gini mah. Ya, jadi memang ada di SD Muhammadiyah 4 Sidoarjo menerapkan mata pelajaran tidur siang dalam sistem full day school. Ya, jadi menurut Kiki Arya Wijaya, ini guru di sekolah tersebut, kebijakan ini demi meningkatkan konsentrasi siswa. Nah, ini benar sekali karena semenjak disahkannya full day school di zaman Muhadjir Effendi, siswa kebanyakan diem di sekolah. Nah, terlalu banyak dijejali oleh banyak mata pelajaran, akhirnya bisa bikin siswa tidak fokus. Nah, inilah salah satu solusinya. Salah satu solusi, karena memang tidur di sekolah itu sudah diterapkan di Jepang juga ya. Iya, di Jepang. Di Jepang juga ada menerapkan tidur di sekolah. Terus yang kayak contohnya adalah kayak guru yang mau pulang malam ternyata ada hujan badai jadi nggak bisa pulang. Ya, akhirnya staycation sama muridnya. Iya, terus tidur di ruang olahraga. Biasanya gitu kalau di Jepang. Iya, maksudnya kan ya kalau mau nggak boleh maksain pulang, mantap. Iya, nggak apa-apa. Ada beberapa guru yang kayak gitu di Jepang. Ada Tsubasa Amami. Betul ya. Ada juga siapa lagi ya? Orang ngedadak pohoy kalau ditodong gitu. Gitu, jadi ini dicoba diterapkan di Sidoarjo. Kita juga ya mungkin ada beberapa beberapa sekolah di Indonesia juga yang sudah menerapkan itu. Cuman yang kita lagi highlight adalah sekolah SD di Sidoarjo ini ya. Jadi ini siswa diwajibkan tidur selama 1 jam pada jam 1 siang sampai jam 2 siang. Jadi selain itu sekolah ini juga menghapuskan pekerjaan rumah untuk meringankan beban siswa yang menjalani full day school. Benar, ini bagus nih karena memang kalau kita lihat negara dengan sistem pendidikan terbaik yaitu Finlandia. Di Finlandia itu tidak ada PR, terus jam sekolahnya juga relatif singkat. Ya, betul. Benar, memang di Finlandia nggak ada PR. Adanya homework. Homework? Nggak ada. PR kan istilah di Indonesia. Homework juga nothing. Itu ya. Dan memang terbukti di Finlandia adalah sistem pendidikannya terbaik ya. Terbaik di dunia. Betul. Ini coba diterapkan pelan-pelan di Indonesia. Ya, kita mulai dari Sidoarjo dulu, dari SD dulu. Nah, cuman ini masalahnya adalah siswa-siswa SD yang jam 1 sampai jam 2 diwajibkan tidur. Kalau nggak bisa tidur gimana? Itu dia. Karena sepengetahuan saya, siswa itu ngantuk di jam-jam pagi. Nah, jam-jam pagi. Dan biasanya siswa-siswa itu ngantuk ketika ada guru. Ya. Nah, apakah pada saat jadwal jam tidur siang ini didampingi guru atau gimana? Betul. Nah, ini juga guru-guru juga harus di training karena beberapa guru tuh mulutnya mengandung obat tidur. Kalau dia ngomong tuh pasti ngantuk bawaannya gitu. Betul. Apalagi kalau udah mata pelajaran yang berat dan harus mikir, tengah hari, beres olahraga. Bau kesang teh. Aduh, sama kelasnya gerah. Itu mah di Kabupaten Bandung banget ya. Iya. Gitu ya. Jadi memang ini si gurunya juga harus harus diedukasi lagi, harus disosialisasikan lagi ke siswa-siswanya. Kalau pentingnya masa rehat ini, maksudnya jam jadwal tidur siang ini dikasih tahu ke murid pelan-pelan. Mungkin ada beberapa murid yang menolak untuk tidur siang. Itu harus treatmentnya harus gimana gitu. Karena kan memang kalau tidur disengaja tuh agak kurang efektif gitu. Maksudnya
saya juga pengen tidur siang gitu. Cuman ya untuk mau tidurnya teh prosesnya lama gitu, harus main lihat TikTok dulu. Nah, mungkin ini bisa efektifnya untuk anak SD karena anak SD itu metabolismenya masih lancar. Jadi setidaknya tidurnya 10 menit atau 15 menit udah cukup gitu. Power nap ya. Jadi memang ini kita patut apresiasi gerakan dari SD Muhammadiyah 4 Sidoarjo ya, mudah-mudahan kalau hasilnya positif bisa juga diterapkan di sekolah-sekolah lain. Dan ini juga kayaknya perlu diterapkan di kantor-kantor ya. Jadi saya juga tipe karyawan yang kalau misalkan istirahat ya menyempatkan untuk tidur 3 jam malah. Wah, itu terlalu lebih 3 jam. Terlalu lebih, Mas. Meskipun saya dulu waktu di pabrik colongan tidur sih. Ya makanya. Ya. Itu ya. Jadi untuk apa ya? Biar tetap sehat gitu. Ya tetap sehat mental, tetap sehat fisik juga. Memang kalau bisa diterapkan di berbagai aspek pekerjaan. Justru ini tidak cocok untuk pendidikan di jenjang SMP dan SMA yang sudah mengenal Liga Champion. Itu dia betul ya. Kick off Liga Champion kan beda-beda tuh. Betul. Ada yang kalau misalkan kick off-nya ada yang jam 1.45, cuman kalau ada perbedaan waktu kick off di Eropa itu, di Indonesia bisa kick off jam 2.45, jam 3 kurang seperempat. Di saat orang-orang mengejar sepertiga malam terakhir, ini mengejar kemenangan Juventus. Betul sekali. Nah, itu kan kurang tidur. Nyampe ke sekolah, terus ntar ada jam tidur siangnya, itu bisa bablas sampai nanti malam nonton lagi Liga Champion. Betul, gitu aja terus. Ya, jadi ini perlu dikaji ulang ya, ditinjau juga efektif atau tidak. Kalau misalkan memang benar-benar efektif, ini dari Menteri Pendidikan juga bisa langsung disosialisasikan ke sekolah-sekolah yang lainnya. Yes, betul. Gitu ya. Berikutnya ini yang lagi ramai juga, Gusman Sige. Ya. Ini untuk di 2024, kartu dan gerbang tol bakal dihapus semua. Ya, jadi nanti tol di Indonesia tidak ada gerbangnya. Betul, ya. Jadi selama tinggal vendor-vendor korup gitu. Ya, gitu. Jadi bebas buat masyarakat umum, silakan masuk, tidak harus bayar. Iya, betul Lens? Bayar. Oh, bayar. Bayar, tetap bayar, Gusman Sige. Tetap bayar, cuman nggak harus ngetap e-money. Oh, gitu. Dan nggak harus kartu gitu. Berarti masih ada sih gerbang tolnya? Gerbangnya masih ada. Palangnya kayaknya udah nggak ada. Mungkin ya. Jadi ini langsung disampaikan oleh Kementerian PUPR akan menghapus transaksi layanan jalan tol dengan kartu. Ya, jadi pembayaran akan diganti dengan sistem transaksi non tunai tanpa perlu berhenti atau multi lane free flow atau MILF. Ya, MLFF. Ya, itu beda itu singkatannya kalau MILF ya. Ini MLFF. Ya, jadi sistem kerjanya memanfaatkan aplikasi khusus pembayaran di smartphone dan alat GPS yang akan dipasang di kendaraan. Jadi semua pengendara mobil tuh harus memiliki si aplikasi ini, berarti aplikasi kan? Aplikasi ini, jadi nanti di smartphone dan juga di GPS yang terintegrasi ke GPS. Betul, ya. Jadi saldo akan terpotong otomatis setelah kendaraan keluar jalan tol. Rencananya sistem ini diberlakukan 2024. Ya, jadi kayak di luar negeri, jadi di Korea juga udah gitu tuh. Jadi si mobil mah ya udah tinggal lewat-lewat aja, punten tenaon gitu. Ada sensor yang bisa mendeteksi si mobilnya lewat. Jadi ini mengurangi resiko terjebak macet di pintu tol gara-gara ada satu orang yang lupa ngisi e-tolnya. Iya bener, padahal kan udah tahun harusnya disiapin jauh-jauh hari. Saya jadi harus nunggu. Iya. Oh, Bapak sering lewat jalan tol naik mobil? Beberapa kali saja. Oh, naik travel ya? Iya. Tapi kan tetap harus nunggu. Harus nunggu jadinya. Tetap harus nunggu. Ini patut kita apresiasi lah. Maksudnya niatnya sudah baik untuk biar efektif, biar lancar di jalan tol gitu. Apalagi kan kalau mau keluar jalan tol tuh, ya itu selalu terjadi kepadatan lalu lintas. Ya, pada saat keluarnya pun seperti itu ya. Kita ngomongin tentang jalan tol langsung ada sirine ya. Tapi ini mah aman kayaknya di sini mah semuanya baik-baik, atau di Malang mah ya. Iya, di Malang mah baik-baik, atau tuh kalau di bawah kayaknya lagi rusuh apa gimana ya? Kita mah di atas ini lagi di Coban Rondo. Ya. Damai. Ini juga perlu dikawal bersama ya. Kenapa? Karena yang namanya proyek baru gitu kan, takutnya disalahgunakan oleh oknum-oknum pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Betul. Mana kan sekarang korupsi sedang lagi marak lagi nih.
Ketua KPK-nya juga jadi tersangka ini. Itu dia Allah lah. Gusti. Memang semenjak KPK dilemahkan ini orang-orangnya jadi pada nggak berintegritas. Betul. Semuanya jadi mementingkan diri sendiri gitu ya. Jadi memang harus kita kawal bersama untuk program ini ya, apakah benar-benar ini kan akan diterapkan 2024. Kita nggak tahu 2024 itu kan ada 12 bulan. Ya. Ya, jadi kita nggak tahu bakal diterapkannya di bulan yang mana. Ya, kita tunggu saja karena memang sebagai pengguna motor Kun Kurniawan tidak terlalu berpengaruh untuk kebijakan ini. Ya, kalau saya sih kayaknya ini bakal berpengaruh karena Sun Tubi punya mobil. Amin. Ya oke, kalau gitu Kun Kurniawan juga berani bermimpi Sun Tubi Kun Kurniawan punya mobilnya Gusman. Menurut saya. Ya, kalau misalkan cantik, ada uangnya, bayar kurang meman. Oke, 2 kali lipat. Tapi... Oke, mudah-mudahan rezeki orang juga digandakan 700 kali lipat. Amin. Gitu ya, Sobat PR ya. Itu yang lagi rame satu mingguan ini ya. Sebenarnya masih ada beberapa yang rame, cuman kita nggak berani bahas ya. Iya, ada juga tuh MasterChef Indonesia. MasterChef Indonesia, hey. Yang pemilihan pemenangnya juga jadi kontroversial. ya. Sempat rame di Twitter juga, di X ya. Di X rame banget gitu, sampai banyak yang bikin thread, terus sampai menghubungkan ke beberapa point of view gitu. Iya, jadi melebar kemana-mana. Ada yang ngebahas soal sisi rasialnya, ada yang ngebahas soal pendidikan chef, perbedaan pendidikan chef ya. Terus juga Chef Arnoldnya gitu yang kasus pegiat NFT kan beliau. Terus ada satu akun yang menagih tanggung jawab gitu kalau nggak salah ke Chef Arnold Schwarzenegger ini. Bukan Arnold Schwarzenegger, Chef Arnold Purwoto. Purnomo ya. Gitu ya. Memang nggak tahu kenapa ini MasterChef Indonesia ini semakin ke sini semakin banyak kontroversi lah. Maksudnya di season yang sebelumnya juga kan ada kontroversi antara chef yang gondrong tatoan yang sekarang di ininya si Babe apa? Ya gitulah, ada kontroversi pokoknya. Ya, saya nggak tahu soalnya nggak pernah nonton MasterChef. Saya juga nggak pernah nonton MasterChef. Karena nonton MasterChef itu apa ya? Kita nggak bisa ngerasain rasanya. Betul. Nggak bisa ngerasain aromanya. Jadi yang bisa kita rasain deg-degannya aja. Iya. Jadi orang lain yang masak, orang lain yang di waktu, kita yang tegang. Betul. Ya kan, gitulah ya. Mudah-mudahan ini kejadian-kejadian kontroversi di arena pencarian bakat ya, ajang pencarian bakat juga bisa diminimalisir seminimal mungkin gitu. Betul. Karena kan memang tontonan itu kan ditontonnya juga nggak sama orang-orang dewasa aja gitu. Ya, ada anak-anak yang remaja, anak-anak takutnya ngebentuk pola-pola mental dan pola pikir yang juga curang gitu. Ya, itu dia. Gitu jangan licik, jangan curang. Jangan licik ya, daripada nontonin program-program di TV yang kontroversial, mendingan kita nontonin film-film dan sinetron-sinetron yang mendidik. Betul. Atau yang unsur hiburannya teh gede banget gitu. Nah, itu dia. Apalagi di tahun 2023 ini trennya adalah sinetron-sinetron dan film-film dulu di-remake kembali. Ya, ada yang di-remake kembali. Yang tersegar dan terbaru itu adalah Joshua Oh Joshua. Ini akan dibuatkan drama musikal. Ya, di Joshua tahun Joshua. 2024 nanti. 2024. Mana Joshua Oh Joshua yang paling melekat di pikiran pas bagian mana? Andai aku jadi kaya. Sudah. Punya uang berjuta-juta yang itu terus yang Bu Jojo lapar Bu. Ya betul. Jadi memang orang ingat banget dulu nonton Joshua Oh Joshua itu adalah di VCD, minjem ke tetangga. Ya. Tuh nonton bareng-bareng sama keluarga di ruang tengah gitu, nonton Joshua Oh Joshua. Sedih waktu itu kebanyakan tuh artis sinetron yang main film kan, kayak Desi Ratnasari, Anjas Mandra. Bukan. Anjas Mara. Iya, terus nyamuk. Anjas Mara terus. Eyang Saptahadi. Ini Cut Keke. Iya. Cut Keke. Cantik banget itu zaman dulunya. Tapi galak. Antagonis selalu. Antagonis Cut Keke. Jadi memang cukup Nah, itu yang jadi pemeran cewek di Joshua
Joshua itu siapa namanya? Aduh, siapa ya? Utami gitu dah. Oh, Tri Utami. Bukan Tri Utami. Katanya Utami dia. Katanya Tri Utami. Bukan, katanya bukan. Utami. Aduh, siapa Itulah ya. Jadi memang Joshua ini ya saya yakin memang siapa? Nyari nggak? Mega Utami. Gitu, Mega Saya Utami. baru. Pemerintahan ini. Bukan. Apa nih? Cantik, apa nih? Berkarisma, apa nih? Mega Utami ya. Jadi memang nggak tahu. Saya yakin sih mungkin di sini sobat PR juga pernah nonton Joshua Ya, banyak pasti. scene yang memorable, yang yang direka ulang. Betul. Di TikTok kan banyak yang nge-stitch dan gitu-gitu. Nah, ini tahun 2024 bakal dibuat drama musikalnya. Biasanya kalau di drama musikal itu ada Ada musik? Ya pasti, karena kan memang drama musikal. Ya. Ada penyesuaian skrip. Ya, betul. Jadi mungkin ceritanya akan sedikit berbeda dengan yang ada di film Iya, ini sebelumnya. nggak tahu Joshuanya ngelanjutin si Joshuanya Oh, kayak petualangan Sherina. kayak petualangan gitu. Sherina, atau Joshuanya diperankan oleh orang lain gitu. Oh, ya mungkin Joshuanya diganti sama Josandi mungkin. sama yang kecil. Ya, kayaknya sih mungkin Sama yang umurannya seumuran lagi sama Misalkan. Joshua waktu itu. Siapa? Joe Project P. Joe Project V. Mungkin tapi biasanya kalau drama musikal itu ceritanya tidak akan jauh beda sama yang aslinya, Mas. Iya, iya. Kayak Lutung Kasarung, Ya. terus drama musikal petualangan Sheringham, Sherina. Kayak di sharing. petualangan Sherina, terus apalagi yang di drama musikalin ya? Drama musikal teh, aduh nggak terlalu banyak. Dilan drama musikal. Emang iya Dilan drama musikal? ada drama musikal yang di Sabuga. Oh iya, Bisa betul. buka itu. Jadi mungkin ya kemungkinan besar mungkin ceritanya akan sama, cuman ada yang ada yang dirubah lah, diadaptasi, diimprove. Betul, gitu. betul. Kita tunggu 2024. Nah, selain Joshua, ya benar tadi kata Gusman Sige, di tahun 2023 ini banyak banget sinetron lama atau film-film jadul yang di remake, dibuat ulang berarti Dibuat remake ulang. ya. Ya, jadi yang pertama ini ada apa, Man? Yang pertama ini ada Gita Cinta dari SMA. Gita Cinta dari SMA. Ya itu jadi Gita Cinta dari SMA tuh dulu Rano Karno. Ya. Ya, yang main tuh Rano Karno sama Sama Yesi Gusman. Yesi Gusman. Yap. Betul. Ya dulu legendaris lah, cukup legendaris karena waktu itu Rano Karno dan Yesi Gusman ini memerankan peran Galih dan Ratna. Ini dengan sangat unyu gitu. Betul, lucu gitu. Karena waktu itu kan dibilangnya kalau Yesi Gusman dan juga Rano Karno adalah Couples goal. Ya, couples goal, kayak dipasangin di berbagai macam film. Bener, ya jadi Rano Karno juga terbilang mudah dan cepat beradaptasi Ya. kalau dipasangin sama siapa aja, sama Yesi Gusman, klop, sama Filippo Inzaghi, klop, diduetinnya. Sama Robert Lewandowski. Klop, gitu, bagus gitu. Nah, cuman yang saya lupa waktu itu Rano Karno pada saat memerankan Galih di Gita Cinta SMA itu udah berkumis belum ya? Belum, karena masih kecil. Oh iya, Masih kecil itu. berkumis ya. Tapi udah ada tai lalatnya. Tai lalatnya udah ada, Udah tapi ada. di jidat. masa tai lalat makin tua makin turun kan nggak mungkin. Kalau udah di sini man. Ya oke, salah. Nah itu. Nah kalau Gita Cinta dari SMA tahun 2000 berapa dibuatnya teh? Di ini 1979. Ya itu kan di waktu itu dirilisnya 1979. Saya lupa ini rilisnya tahun kapan, tapi yang pemerannya 2023 man, 9 Februari 2023 itu ada itu. oh ada. Ya, jadi iya, ini benar. yang ini digarapnya oleh Monty Tiwa. Monty Tiwa, salah satu sutradara yang cukup nyentrik juga di film-filmnya, biasanya penuh dengan komedi. Ya, dan juga punya karakter sendiri. Iya betul. Monty Tiwa ini ya. Jadi yang meranin siapa aja, Man? Ada Yesaya Abraham, Ya. lalu ada Prilly Latukonsina, ada Dwi Sasono, dan juga Yunik Priscilla. Nah, ini Yunik Priscilla mah sama Kun Kurniawan udah gini banget. Yunik Priscilla mah pernah satu seri. Oh iya. Sama Tante Yunik mah Iya, iya. respect ya. Jadi ini ada Monty Tiwa ini memutuskan untuk membuat ulang film Gita Cinta dari SMA, dirilis 1979, juga merupakan adaptasi novel karya Edi D. Iskandar. Yap. Judulnya juga sama ya. Dan ini jalan ceritanya
sama, terus juga apa namanya, tokohnya aja yang berbeda, pemerannya yang berbeda, kan nggak mungkin ya Kita Cinta Dari SMA tahun 2023 pemerannya masih tetap Rano Karno. Ya. Nah ini kalau misalkan Sobat PR belum sempat nonton Kita Cinta Dari SMA versi yang dulu, ini jadi jalan ceritanya ini adalah namanya Gita. Bukan Galih dan Ratna coy, Kita Cinta mah. Jadi Gita, jadi beda ya? Enggak, bener Ratna bener. Jadi Kita Cinta Dari SMA ini ceritanya Ratna Suminar yang diperankan oleh Prilly Latuconsina. Ini dia adalah siswi baru yang bertemu dengan Galih Rakasiwi yang diperankan oleh Yesaya Abraham. Ya, jadi si Yesaya Abraham ini siswa yang dingin dan cuek. Kemudian keduanya saling terpikat dan jatuh hati. Namun percintaan mereka ditentang oleh ayah Ratna, Dwi Sasono, karena perbedaan ekonomi. Ya, jadi mereka berdua menggunakan semua cara untuk mempertahankan cintanya, dan ayahnya justru Dwi Sasono ini menggunakan segala cara juga untuk memisahkan mereka. Wah, luar biasa ini Jadi plot film yang cukup tradisional ya. Ya, tradisional ya kan, zaman dulu mah yang gitu-gitu yang betul, rame. betul. Dan akhirnya karena memang saking cintanya Ratna dan juga Galih, Ratnanya minum racun dan Galihnya langsung minum racun juga. Mereka berdua jadinya meninggal bersama. Itu kayaknya plot film Romeo dan Juventus. Salah. Itu ya, jadi Kita Cinta Dari SMA. Betul, ada lagunya juga di remake kan. Galih dan Ratna mencari cinta, cinta bersemi Dari STM Pembangunan Internasional. SMA kan, sekolah menengah atas. Iya. Itu ya, Kita Cinta Dari SMA. Berikutnya apa, Man? Berikutnya ada Bayi Ajaib. Hey, bayi ajaib, gitu. Selalu jadi idola. Itu mah anak ajaib, Man. Kan setelah jadi bayi, Jadi anak. jadi anak. Ya, Itu sequel. Betul. Ya, Bayi Ajaib ini adalah genre-nya horor. Ini mah horor, salah satu horor yang saya takuti dulu. Betul. Bayi Ajaib, karena kalau kita nonton lagi si film Bayi Ajaib yang dibikin tahun 1982 itu ya. Itu kan ceritanya tentang si anak yang mau bisa sulap. Bukan dong. Bayi Ajaib. Bukan. Anak yang mau disunat. Terus nggak bisa karena si anak itu dirasuki oleh setan. Kebal. Jadinya mukanya kebal. kayak kakek-kakek. Saya nonton itu nggak kuat. Yang scene yang paling saya ingat dari Bayi Ajaib itu adalah yang ibunya lagi hamil dari yang asalnya di depan jadi pindah ke belakang. Ke belakang, betul. Itu Ngelahirinnya di vagina orang lain. enggak dong. Jadi di sini transfer Tidak bisa. pakai Bluetooth. Itu serem banget. Saya ditambah lagi waktu itu kan memang dengan dengan teknologi yang belum secanggih sekarang, bisa membuat karakter si setan yang kakek-kakeknya ini serem banget. Serem. Nah, ini akhirnya di remake ya, dibuat ulang Tahun Januari 2023. Ya. Dan dibintangi oleh Vino G. Bastian, Adipati Dolken, Sarah Fajria, Desi Ratnasari, dan Teguh Rifnu Wikana. Ini alur ceritanya hampir sama dengan film terdahulunya. Jadi digarap oleh Rako Priyanto. Ini salah satu spesialis film horor. Spesialis. Ya, jadi ada seseorang namanya Kosim Hatarina Tanakul. Kosim itu. Tahu ya, nanti muncul ini. Kosim. Yang diperankan oleh Vino G. Bastian. Jadi dia adalah seorang yang menjadi kaya mendadak setelah menemukan permata di sungai desa Hirup Bagja. Kosim ini lalu menikahi si Laras yang dibintangi oleh Sarah Fajira dan hidup makmur sebagai juragan tanah. Hei, juragan tanah. Juragan empang. Ya kan empang dulu. Benar. Baru jadi empang. Setelah hidup makmur sebagai juragan tanah, filmnya tamat. Udah, jadi ini happy ending. Enggak happy ending. Kan ini horor, harus ada ada cerita horornya. Sorry. Jadi setelah nikah. Nah, setelah menikah kan mereka langsung berbuat. Betul. Ya, yang langsung mereka gini nih. Ya, berbuat. Tepuk tangan. Gitu, setelah tepuk tangan lahirlah anak mereka. Namanya Didi. Ini Riyadi ya. Bukan dong, Mang Dikuli. Yang diperankan oleh Raihan Cornelis Van den Noord. Lalu jiwanya ternyata sudah dirasuki oleh arwah Albert Dominic
atau yang diperankan oleh Willem Beavers. Om Willem Beavers, kieu jeung urang. Karena satu produksi ya, unik. Satu produksian Willem Beavers juga. Ya, nah si Albert Dominic ini dia haus darah serta kerap meneror warga desa. Nah, akhirnya terkenal si Yahya ini jadi bukan Yahya, Didi ini jadinya jadi anak yang kebal. Yang kebal karena dirasuki oleh arwah si Albert Dominic. Selain jadi sosok yang kebal, Didi juga menjadi sosok yang kebul. Nah, pasti kan tiap ngaliwat. Wah, benar memang mengeluarkan debu-debu intan. Betul, dan akhirnya direkrut untuk jadi fogging. Benar ya. Gitu ya, itu tadi Bayi Ajaib. Jujur saya tidak nonton karena tidak berani ya. Tidak berani saya juga. Berikutnya ada Hidayah. Ya. Nah, jadi film Hidayah. Jadi film ini kembali disutradari oleh Monty Tiwa. Yap. Menggarap film remake ya setelah tadi Gita Cinta dari SMA. Jadi Monty Tiwa mengadaptasi film serial televisi dari majalah jadul bertajuk Hidayah. Ya. Berikan aku hidayatmu. Hidayat gitu jadinya ngasihnya ya. Jadi ini mungkin si format filmnya setelah film selesai, after creditnya ada ustadz yang muncul. Betul. Untuk mengasih petuah-petuah kepada orang-orang yang nonton di bioskop. Biasanya Neno Warisman ya? Bukan, almarhum ini Arifin Ilham. Oh iya benar. Neno Warisman juga sempat. Oh sempat Neno Warisman juga. Sempat Neno Warisman. Lah ya, jadi ini film yang diangkat dari serial TV atau sinetron lah ya. Yeah. Dulu ada sinetron Hidayah yang juga diangkat dari buku yang kontroversial. Betul. Karena sampai sekarang itu masih abadi tuh si meme tentang majalah Hidayah. Dulu saya sempat beli tuh buat ibu saya. Betul. Dan akhirnya jadinya kita jadi takut. Betul. Karena kan salah satu azab yang diingat. Mati bersila kaki sebelah. Mati bersila kaki sebelah. Jadi meninggalnya gini dia. Oh, nggak kelihatan dong. Oh iya, jadi kakinya kayak menyilang gitu. Oh, kayak meninggal duduk Vincent gitu. Duduk Vincent, betul. Ya mungkin sekarang kayak gitu, meninggal dalam keadaan duduk Vincent. Ya, itu ya. Jadi untuk si film Hidayah ini genre-nya horor ya, horor religi. Ini dibintangi oleh Ajil Dito, Givina, adiknya Uus ya. Oh iya betul, si Givina. Givina, terus Alif Jork dan juga Yunik Priscilla. Lagi. Yunik Priscilla. Iya. Givina sama saya mah pernah ngobrol. Betul ya. Jadi si Hidayah ini mengisahkan tentang Bahri yang diperankan Aji Dito, mantan narapidana yang ingin mengubur masa lalunya. Demi melupakan masa lalunya yang kelam, ia memutuskan untuk pindah ke sebuah desa bernama Mekarwangi. Kepindahan Bahri ke desa tersebut pun karena permintaan sang sahabat Hasan ya, yang diperankan oleh Alif Jork yang ingin meminta bantuannya. Desa Mekarwangi kabarnya tengah mengalami gangguan goib yang dipercaya disebabkan oleh Ratna yang diperankan oleh Givina Lokita, teman lama Bahri. Ini dia nih. Ini mah berarti ada teror. Ada teror, selalu teror dari makhluk gaib. Betul ya. Ini juga kayaknya nggak terlalu horor-horor banget kayaknya. Karena kan horornya horor religi. Iya betul. Ini mah lebih ke ngasih pesan moral kayaknya nanti. Betul sekali. Itu tadi film Hidayah ya. Berikutnya ada Jin dan Jun. Jin dan Jun selalu berkuda. Jin dan Jun tak pernah ada duka. Betul ya. Aku adalah Jin dari timur banget. Ini Jin dan Jun salah satu sinetron yang fenomenal di tahun 90-an ya. Betul. Di mana waktu itu diperankan oleh Sahrul Gunawan dan juga Sahwan Gunarul. Enggak dong. Sahrul Gunawan tuh sempat sama M Syarif waktu itu ya. Lalu diganti sama Robert Syarif justru. Ya. M Amin yang pertama itu Om Jin, yang versi pertama itu M Amin. Ya, yang kedua itu Robert Syarif. Betul. Yang tetap itu adalah Fuad Baraja. Betul, Fuad Baraja. Sama siapa yang jadi istrinya Fuad Baraja tuh? Nggak tahu. Ya itu ya. Jadi dulu rame banget lah Jin dan Jun, Tuyul dan Bakyul. Terus banyak lah. Nah, ini Jin dan Jun ini
Di remake dari sinetron legendaris tahun 90-an ya. Betul, dan di Juni kemarin versi terbarunya dibikin kembali ya. Dibuat dengan teknologi yang lebih modern tentunya. Ya. Film ini diproduksi oleh rumah produksi yang sama dengan versi sinetronnya itu MVP Pictures. Oh iya betul. Jadi tahu banget lah produksian kayak gimana ya. Betul, dan alurnya juga mirip. Jin dan Jun ini ceritanya tentang si Jun. Junnya ini diperankan oleh Ray Bong. Ray Bong. Seorang murid dari keluarga miskin yang selalu dibully di sekolah. Beda dong. Kalau di Beda. sinetron mah orang kaya. Iya. Orang kaya itu si Junnya udah punya kamar sendiri. Betul. Kalau orang miskin mah semua bapak, ibu, adik, kakak tidur di ruang tengah sama Iya. motor semua. Kontrakan. Bener. Yang kalau tidur teh apa bangun-bangun jidat udah nempel di knalpot pernah nggak? Pernah. Saya pernah kayak gitu. Untung dingin knalpotnya ya. Ya itu ya. Gitu. Ini beda berarti. Beda-beda nih. Nah. Jadi pada suatu hari Jun menemukan botol berisi jin yang diperankan oleh Dwi Sasono yang bisa mengabulkan segala macam permintaannya. Namun tanpa disadari oleh Jun, semua permintaan ternyata mempunyai harga dan konsekuensinya masing-masing. Nah, gitulah biasa ini untuk mencari dramanya berarti di situ. Awalnya dikasih senang dulu, Betul. ketemu sama Jin, terus Jinnya bisa ngebantuin si Jun yang selalu dibully. Ya. Taunya ada konsekuensi yang harus dibayar oleh Jun. Betul, Junnya harus kerja jadi ini apa namanya dayang-dayangnya si Nyi Roro Kidul. Enggak. Oh enggak? Enggak, itu mah beda cerita. Oh enggak berarti. Beda cerita itu. Konsekuensinya Jun harus kerja di SPBU Pertamina. Betul ya, yang tidak self service. Ya, betul. Tolong ini ya buat yang masih pom bensin self service ya janganlah pusing. Ya mending ada orang. Ada operatornya Soalnya nggak aja lah. semua orang Indonesia teh pinter, Asli. Iya, jadinya ngantri. Ada yang si tangkinya malah disiram. Tolong. Bener, orang pernah ada lihat. Masa tangkinya disiram? Jadi nggak dimasukin, jadi di atas gitu. Oh ya harusnya dimasukin. Nah itu tuh edukasinya kurang gitu. Itu Jin dan Jun Jin dan Jun yang berakhir di SPBU ya. Berikutnya ini ada juga. Ini juga Susana. Susana Malam Jumat Kliwon. Bener. Ini lagi-lagi rumah produksi Soraya Intersign Films kembali meremake film Susana ya, dan juga kembali menggaet Luna Maya sebagai peran Susana. Yap. Karena berarti udah dua kali. Di yang pertama Susana yang pertama itu, Bernafas dalam kubur. Bernafas dalam kubur itu Luna Mayanya mirip banget coy sama yang di video-video yang dulu coy. Asli menyeramkan Luna Maya. Asli ya. Jadi yang sekarang ini Susana Malam Jumat Kliwon. Tayangnya 3 Agustus 2023 ya. Yang jadi lawan main Susana itu adalah Ahmad Megantara. Ya, yang jadi pacar atau suaminya yang di film yang ini. Ya, untuk si Guntur Suharyanto duduk di bangku sutradara. Nah, ini Mas Guntur ya. Mas Guntur ini. Nah, ini kisahnya Ayu yang diperankan Luna Maya, seorang penulis novel misteri yang sedang mencari inspirasi ke sebuah rumah kosong di tengah hutan. Namun di sana Ayu mengalami kejadian-kejadian yang menyeramkan. Nah, Ayu kemudian menemukan sebuah buku harian tua milik Susana yang isinya sangat mengerikan. Dalam buku itu Ayu menemukan cerita tentang Susana yang meninggal pada malam Jumat Kliwon dan menjadi sundel bodong. Sundel bolong. Ada surat-suratnya berarti. Oh iya, benar. Nanti ada aturan katanya tahun 2024 tuh motor bodong dan tidak berpajak nggak boleh ngisi bensin di SPBU. Aduh. Ya udah Pertamini. Iya betul. Iya. Itu jadi sundel bolong. Setelah membaca buku harian itu, si Ayu pun mulai dihantui sosok mengerikan. Mengingatkan kembali untuk jam out kan jam 12. Ya. Oke. Siap. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Itu tadi Info kalau kita check out jam 12. betul. Check out jam 12 dan itu adalah salah satu gangguan dari sosok. Bener, itu adalah sosok Ayu. Ya, sosok Ayu. Sosok Ayu yang menyamar sebagai pegawai di sini. Betul. Tapi kan mengingatkan, tidak mengganggu, tidak mencelakakan. Tidak mengganggu. Nah, ini terakhir ini. Terakhir ini sering banget dan udah kenal dia. Boy la Cora.
orang kaya. Ini udah banyak banget film yang remake tentang catatan si Boy. Yap. Ya, ini Boy Jati Asmara ya. Bukan Boy Noya. Muncul lagi nih Boy Jati Asmara. Iya. Pemain Persib zaman dulu. Nah, ini mah yang ini banyak banget. Dulu sempet yang jadi si Boy itu adalah siapa yang jadi Soekarno tuh? Yang perannya jadi Soekarno. Banyak, Teguh Rifnu. Bukan. Anjasmara. Bukan. Banyak yang Aryo Bayu. Aryo Bayu kan sempat jadi catatan si Boy juga. Oh iya. Iya, Iya. itu sempat ya. Ini beda lagi ini versi 2023 aja ya. Catatan si Boy kembali di remake dan siap sudah tayang di bioskop 17 Agustus 2023 kemarin ya. Betul. Jadi film ini ya siapa yang tak kenal dia lah ya. Iyalah. Boy anak orang kaya. Ya. Dulu itu Boy ini diperankan oleh Ongki Alexander. Ongki Alexander, di mana Boy ini punya dua sahabat. Ya. Yang pertama adalah si Kendi. Si Kendi. Kendi ini diperankan oleh Dede Yusuf Macan Effendi. Oh iya. Bener. Oh iya. Kendi dan juga si Emon. almarhum Yang diperankan oleh almarhum Didi Petet. Ya, dan yang jadi pacarnya beda-beda tuh. Beda-beda. Jadi Ada Paraminta Rusadi Betul. yang akhirnya sempat cinlok. Terus ada juga siapa lagi ya? Aduh lupa deh. Ini apa namanya? Meriam Bellina. Iya, Meriam Bellina. Benar, ya benar. Nah, ini di remake lagi ya. Jadi memang populer ya. Populer ya. Catatan si Boy dibintangi ini yang sekarang yang kemarin dibintangi oleh Angga Yunanda, ada Syifa Haju, Alisa Degis, Rebecca Klopper. Apa tuh? Ada Arya Vasco dan Carmela van der Kroek. Iya. Ya, ini icon di film Tanah Air dulu, catatan si Boy 2023. Kisahnya tentang si Boy yang telah dewasa, serta menghadapi masalah-masalah yang lebih kompleks ya. Jadi dia berusaha menemukan jati dirinya. Tuh, Boy Jati berarti. Bener. Boy Jati dalam Asmara. Bener. Emang Boy Jati Asmara ini legenda Persib dan PSMS Medan. Nah, itu ya. Jadi si Boy ini akan terlibat dalam perjalanan mencari jati diri dan menghadapi konflik yang mewarnai hidup. Ya. Ya, jadi memang ya inilah dia kalau misalkan yang namanya nge-remake itu kan ekspektasi orang tinggi-tinggi. Ya, ada yang sesuai dengan ekspektasi dengan mengulang kesuksesan film terdahulunya atau sinetron terdahulunya, ada juga yang flop. Iya betul. Dan ada juga yang sekedar untuk mengingatkan membangkitkan romantisme memori masa lalu. Kayak misalkan yang patut ditunggu juga adalah di tahun 2024 ada satu sinetron pertama di Indonesia yang akan dibikin filmnya. Apa tuh? Rumah Masa Depan. Ini Rumah Masa Depan tuh dulu siapa itu yang main? Yang main lupa. Ini Laura Basuki. Nah itu. Ini kan dulu sinetron pertama di Indonesia yang disutradarai oleh almarhum Arswendo Atmo Wiloto ya. Gitu. Mau di remake lagi di tahun 2024. Ini patut ditunggu. Nih. Kan dulu juga Noktah Merah Perkawinan. Tampar aku, Mas. Tampar aku. Katanya suruh nampar gimana? Ambar dulu kan yang bener. Ambar. Terus Tersanjung juga. Tersanjung cinta. Banyak lah sebenarnya yang di remake dan banyak juga ya itu tadi bener, ada yang berhasil, ada yang flop, ada juga yang sekedar ya udahlah ini mah untuk membangkitkan memori masa lalu saja, flashback. Gitu ya Sobat PR ya. Untuk Sobat PR yang belum nonton film-film remake ditonton dan juga siapa tahu dikasih juga penilaiannya apakah ini sukses atau enggak mengulang memori-memori masa lalu. Yap, betul sekali. Silakanlah jangan lupa juga nonton konten setiap hari Minggu jam 7 malam. Betul. Dikasih kritik dan sarannya juga boleh ya. Boleh. Hujatan juga boleh lah. Kita terima sekarang, kita udah nggak peduli lah. Iya, sok we. Udah nggak peduli, sok aja kita mah dihujat mau apa, yang penting kita mah tetap dibayar, alhamdulillah. Iya. Ternyata setelah dipikir-pikir, untuk apa kita sakit hati? Orang kita mah dibayar. Kalian yang dibayar juga. Mah. Bayar juga. Kalau buzzer? Buzzer bener. Nggak apa-apa. Jadilah buzzer yang bijak gitu. Yang tipis-tipis aja gitu. Bener. Ya. Gitu ya, sekali lagi Sobat PR, Daun Pisan yang udah nontonin konten episode kali ini dari awal sampai akhir, spesial dari Jurnalis Camp 2023 di Coban Rondo Malang, Jawa Timur, dan juga spesial ulang tahun PRMN yang keempat. Happy birthday buat PRMN Sain Cuka Hamidah. Yang keempat. Ya, nuhun pisan ya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah kata, ada bercandaan yang kurang berkenan. Kun Sukuriawan pamit. Gusman Sigi juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.